Ikhlas dan bersyukur, inilah yang menjadi prinsip hidup syukur dalam menjalani kehidupan. Meski memiliki keterbatasan penglihatan, tidak mematahkan semangat syukur untuk tetap beraktivitas dan membantu keluarga. Selain itu, perhatian dari insan suci juga menjadi kekuatan bagi syukur dan keluarga untuk membangun kembali cita-cita mereka. Tak ada manusia yang dapat memilih takdir hidupnya. Sejak tumor otak menyerang tubuhnya 7 tahun lalu, Syukur, begitu ia akrab disapa, tak lagi bisa beraktivitas sebebas dulu. Apalagi penyakit tersebut telah merusak syaraf mata yang berakibat pada hilangnya kedua penglihatan. Walau kini tak lagi bisa melihat, ia berusaha semandiri mungkin untuk bisa melakukan segala pekerjaan. Yang bisa saya kerjain saya dulu gitu aja, Bu. Yang belum bisa, paling saya minta bantuan anak atau istri. Saya menyesuaikan aja kegiatannya gitu. Mungkin apa itu kegiatan-kegiatan yang membantu istri, membantu keluarga untuk kemandirian, itu yang saya bisa kerjain. Di sebuah asrama mahasiswa yang terletak di Jakarta Selatan inilah, Syukur dan istri tinggal sekaligus mencari rezeki sebagai pengurus asrama. Melakukan pekerjaan tanpa adanya indera penglihatan tentu bukanlah pekerjaan yang mudah baginya. Terlebih saat ini ia masih menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Kemampuan melakukan aktivitas hanya menggunakan mata batin menjadi salah satu kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetap bersyukur, jadi kita menerima apapun, cobaan hidup kita, seapapun kita, rezeki kita mau dikasih banyak atau sedikit pun, kita harus itu tetap harus menjalankan hidup. Ya, kembali ke nama saya tadi, bersyukur itu. Ya. Bersyukur, ia dikaruniai seorang istri yang setia mendampinginya. Ia ikhlas mengambil peran Syukur sebagai tulang punggung keluarga. Ya, 3 tahun sudah Rati bekerja di sini. Sehari-hari tugasnya ialah menyediakan makanan bagi para mahasiswa dan mengurus lingkungan asrama. Terkadang, Rati juga dibantu sang anak untuk meringankan pekerjaannya. Karena kita udah terikat pernikahan ya mau tidak mau harus kita ikhlas. Harus memang, sebabkan dari nikah aja kan dia sehat. Kenapa harus sakit kita tinggal gitu. Ya saya yakinnya gini, suatu saat ayahnya pasti bisa sembuh kok. Sebab Allah juga tidak tidur gitu, selalu menolong umatnya gitu. Itu aja, saya selalu berdoa mudah-mudahan ayahnya bisa lihat lagi, bisa seperti dulu lagi. Itu aja sih harapan saya. Eli akan mengunjungi Deris, putra pertama Syukur, juga memiliki kebutuhan khusus. Sejak dilahirkan, Deris mengalami keterlambatan dalam berbicara. Hal ini juga berdampak pada daya tangkap Deris dalam merespon sesuatu hal. Namun berkat kasih sayang dan kesabaran dari kedua orang tuanya untuk terus melatih kemampuan Deris, perlahan ia pun menunjukkan kemajuan. Kalau saya nggak banyak menuntut, dia bisa mandiri aja. Udah, itu saya merasa puas dan merasa bangga dia bisa ada rasa mandiri dan tanggung jawab. Untuk yang lain-lainnya enggak. Sebab walaupun kita bercita-cita muluk, kita melihat anak kita sendiri, kemampuannya seperti apa. Itu aja. Yang penting satu, dia bisa membaca dan bisa mandiri, itu aja. Syukur sendiri merupakan seorang penerima bantuan suci sejak tahun 2014, berupa biaya pengobatan dan biaya bantuan hidup. Hingga kini ia juga masih rutin menjalani pengobatan. Selain dukungan dari keluarga, pendampingan dari insan suci jugalah yang mendorong Syukur dan sang istri untuk terus semangat membangun kembali impiannya. Ya itu yang akhirnya saya jadi kuat saya menjalani itu karena dari semua sice, baik dari Bu Linpong, dari Bu Melati, dari Bu Yuli, bahkan dari P. Eko sendiri gitu, selalu memberikan saya semangat gitu. Sabar Bu, sebab semua ujian itu pasti berakhir. Kalau kita ikhlas, kita itu enak kok dijalaninnya. Itu yang selalu saya jadi panduan saya, itu aja.
Di tengah aktivitasnya, Syukur tak pernah lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama. Ia selalu percaya bahwa jalan hidup yang telah digariskan Tuhan pada setiap umatnya akan berbuah manis jika manusia ikhlas menerimanya. Meski hidup dalam kesederhanaan, namun keluarga ini punya caranya tersendiri untuk menciptakan kebahagiaan. Kuncinya yakni dengan sabar dan ikhlas menjalani setiap proses kehidupan. Stefani Simatupang, M. Iksan, Dai TV.